Halo guys, selamat datang di channel Badar 17. Kali ini, admin akan membahas lanjutan anime Gakui no Makensukai, tentunya berdasarkan light novel. Saya ingatkan, ini adalah lanjutan dari video sebelumnya. Jadi, bagi yang belum menonton pembahasan sebelumnya, silakan ditonton terlebih dahulu. Sebelum ke pembahasannya, tolong bantu channel ini dengan tekan tombol subscribe dan hidupin loncengnya agar tidak ketinggalan update terbaru dari channel ini. Jika suka video ini, tekan tombol like. Jika tidak, skip video ini. Oke, kita langsung saja ke pembahasannya. Taman Astral virtual yang terdiri dari data mana. Elvin bermanifestasi di dalam ruang buatan itu sebagai avatar malaikat bersayap hitam, menatap penghalang yang dipasang di hadapannya. Elvin kembali meretas data perusahaan Pilot untuk mencari tahu tujuan mereka menciptakan pedang iblis. Namun, keamanan dari perusahaan itu terlalu kuat dan Elvin gagal kembali. Hanya sedikit informasi yang Elvin dapatkan. Dia tahu bahwa unit tentara bayaran Anggrek Sakura yang dikenal sebagai Genki Catering terlibat dalam eksperimen proyek pedang iblis dan bahwa kakak laki-lakinya, Vinzel Pilot, telah menyewa kelompok tersebut. Elvin yakin Vinzel tidak akan melakukan itu atas inisiatifnya sendiri, tapi ini melibatkan kepala perusahaan Pilot. Namun, bagi Elvin kembalinya taman serangan ke-7 ke kota adalah keberuntungan. Elvin merasa terjebak dalam kebuntuan. Terlepas dari itu, dia harus menyelesaikan masalah dengan dua kakak laki-lakinya dan ayahnya. Namun, rumah bangsawan Count Pilot adalah perusahaan besar. Elvin benar-benar tidak tahu apakah dia bisa menyelesaikan ini sendiri. Elvin tidak bisa mempercayai Clauvia, setidaknya tidak untuk saat ini. Dan Elvin tidak bisa melibatkan Rizelia dan gadis-gadis lain dalam masalah pribadinya. Elvin berdiri di depan penghalang, tenggelam dalam pikiran cemas. Setelah beberapa saat, wajah Leonis muncul di benaknya. Meski terlihat tidak lebih dari 10 tahun, tetapi Elvin mengerti dia sangat kuat dan memiliki rahasia besar. Malam itu, Rizelia telah mengumpulkan anggota Platon ke-18 di ruang rapat dan menyampaikan apa yang Presiden Ober katakan sebelumnya. Di sini, Rizelia meminta pendapat mereka semua. Apakah mereka akan menerima undangan festival tarian pedang? Nah, di antara mereka semua setuju untuk ikut. Namun, Elvin khawatir dengan Rizelia, karena menurut Elvin, Senat ingin memanfaatkan Rizelia sebagai putri Duke Kristalia untuk meningkatkan moral. Rizelia menggelengkan kepalanya sebagai jawaban. Rizelia berkata kalau dia ingin ikut berpartisipasi demi kehormatan ayahnya dan para kesatria Kristalia. Mendengar pernyataan tegas Rizelia, Elvin, Regina, dan Sakuya semuanya mengangguk. Dengan begitu, Rizelia memutuskan akan berlatih besok. Tapi ada satu masalah di mana fasilitas utama Akademi Excalibur sedang offline selama tungku mana ditukar. Jadi mereka hanya bisa menggunakan latihan dasar. Diam-diam, Elvin menawarkan bahwa dia mungkin bisa memberi mereka tempat untuk berlatih. Atas tawarannya itu, mata Rizelia melebar karena terkejut. Elvin kasih tahu bahwa mereka hanya bisa menggunakan tempat itu setelah sampai di ibu kota. Tempat itu di perusahaan Pilot, yaitu tempat uji coba pengembangan senjata. Dan Elvin sambil tersenyum nakal menambahkan juga akan memesan kamar untuk mereka di Hotel Pilot dekat tempat pelatihan. Namun, di sini Rizelia agak khawatir karena hubungan Elvin dengan keluarganya tidak baik. Tapi Elvin menggelengkan kepalanya, bagaimanapun bersikeras tidak apa-apa, dan dia mulai mengetuk terminalnya.
Leonis merasakan sesuatu yang aneh tentang ekspresi Elvin. Namun, itu sangat halus sehingga dia tidak bisa menyimpulkan makna di baliknya. Di salah satu sudut taman yang luas, Alteria duduk di bangku sambil membaca buku. Kemudian kakak perempuannya yaitu Katris datang menyapa Alteria. Alteria bertanya kakaknya kembali begitu cepat. Katris menjawab kalau dia harus menyetel pedang sucinya untuk festival tarian pedang suci. Bisa dibilang Katris ini juga akan berpartisipasi dan dia berharap akan ada yang dapat bersaing dengannya. Katris dikenal sebagai putri pedang berdarah perak. Katris adalah pedang wanita suci terkuat. Alteria kasih tahu bahwa Taman Serang ke-7 mengirimkan unit entry khusus bersama dengan perwakilan standar mereka. Katris merengut, berkata ini pertama kalinya dia mendengar dan menganggap ini ide lelucon adiknya. Tapi bagi Alteria ini bukan lelucon sama sekali. Dia tahu siapa yang datang untuk menyelamatkannya di Hyperion. Dia pernah melihatnya di geladak kapal. Ketika penyihir yang mengerikan itu mencoba membawanya pergi, seseorang anak laki-laki berusia 10 tahun telah menghancurkan Void raksasa itu. Tidak akan lama sebelum Taman Serang ke-7 tiba, dan kemudian dia akan bisa melihatnya lagi. Alteria merasakan jantungnya berdebar. Pada pukul 10:30 waktu standar Kekaisaran, Taman Serang ke-7 Terminus bersama dengan Taman Serang ke-6 Alexandria berhasil terhubung dengan area Teluk Apung ibu kota dan digabungkan dengan Camelot. Dengan begitu, Rizelia dan Platon 18 bersiap untuk menuju ke kota. Prosedur boarding berjalan lancar berkat ide Akademi Excalibur mereka. Setelah itu, Leonis dan para gadis diinstruksikan untuk menaiki gerbong kereta linier yang akan membawa mereka ke taman pusat ibu kota. Leonis dan Rizelia mengambil tempat duduk di dekat jendela. Rizelia jelaskan, begitu mereka keluar dari jembatan penghubung, mereka akan melihat pemandangan kota. Leonis bertanya apakah itu benar-benar berada di Taman Serang ke-7. Rizelia mengangguk dan berhenti sejenak untuk berpikir. Rizelia jelaskan, kota mereka adalah Asal Garden yang berorientasi pada pelanggaran dan dibangun untuk menghancurkan Voidhaven. Ibu kotanya dirancang sebagai benteng untuk mempertahankan umat manusia, sehingga fasilitas tempurnya lebih sedikit. Jadi, bisa dibilang Camelot adalah taman serangan pertama dan 4 kali lebih luas dari taman serangan ke-7. Elvin duduk di seberang Leonis dan Rizelia berkata kedua Asal Garden bertugas mempertahankan ibu kota. Kedua kota ini selalu bekerja sama. Jika taman serangan ke-7 adalah pedang, maka taman serangan kedua seperti perisai. Rel linier akhirnya keluar dari terowongan dan pemandangan kota ibu kota bisa terlihat. Leonis telah menyuruh Sherry mengintai kota di depannya, tetapi ada banyak hal yang tidak bisa dia ketahui sampai dia menyaksikannya sendiri. Leonis merasakan semacam firasat tentang kota ini. Sesuatu telah menunggunya di sini. Kelompok Leonis turun dari terminal rel linier, menaiki kendaraan besar yang telah dipesan Elvin sebelumnya, dan berangkat ke hotel tempat mereka menginap. Setelah sekitar 10 menit, kendaraan telah berjalan dari Central Garden ke pelampung bersama hotel. Kelompok itu berdiri di depan sebuah taman besar yang penuh dengan bunga-bunga indah. Leonis bertanya ke arah hotel mana mereka akan pergi. Elvin menjawab semua ini adalah hotelnya. Mendengar pernyataan itu, Leonis terkejut. Elvin mengatakan seluruh pelampung ini membentuk bangunan Shangri-La Resort.
Leonis menelan ludah dengan gugup menatap menara yang menjulang dari ladang subur. Leonis bertanya seakan tak percaya Elvin memiliki semua ini. Elvin mengerutkan kening sambil menjawab kalau itu bukan miliknya, namun milik perusahaan. Bahkan Rizlia yang juga baru melihat ini hanya bisa terheran-heran, dan Regina juga hanya bisa mengangguk dengan hampa. Bisa dibilang struktur hebat ini membuat mereka semua malu. Elvin jelaskan ada berbagai macam fasilitas pelatihan di tempat itu, jadi mereka bisa menggunakannya kapanpun mereka mau. Rizlia hanya bisa terbelalak tak percaya. Tiba-tiba Leonis bertanya tentang patung yang berdiri di tengah taman, yaitu bisakah mereka bergerak. Elvin berkedip beberapa kali, lalu menjawab bahwa dia rasa tidak bisa. Setelah mendengarnya, Leonis menghela nafas lega. Jadi, Leonis pikir itu sama dengan patung penjaga istananya dulu, yang akan bergerak jika ada ancaman. Mereka berjalan melewati taman dan masuk ke gedung tinggi yang berdiri di tengah pelampung. Itu menyaingi menara taktis pusat ketujuh Sol Garden dalam ukuran. Elvin langsung masuk tanpa melalui konter untuk check-in. Namun, karyawan hotel tidak terlihat terganggu dengan tindakannya menundukkan kepala padanya dengan hormat. Leonis berbisik kepada Rizlia yang berjalan di sampingnya, berkata Elvin benar-benar putri dari keluarga kaya. Rizlia menjawab kalau Elvin adalah pewaris rumah bangsawan Gonpilet. Kelompok ini naik lift dan naik ke lantai 13. Saat dia melangkah keluar ke aula, Elvin berkata dia telah menyewa seluruh lantai dan mereka bebas mengambil kamar manapun yang mereka suka. Lagi-lagi ketiga gadis dibuat terkejut. Elvin memutuskan untuk mengajak mereka menjadikan ruangan terbesar sebagai pertemuan. Setelah memasuki ruangan itu dan melihat-lihat sekitar, Rizlia segera memberikan daftar jadwal latihan mereka. Setelah itu, Regina, Sakuya, dan Elvin semuanya memilih kamar mereka dan mendaftarkannya di terminal mereka. Seperti biasa, Leonis sekamar dengan Rizlia. Di sini membuat Regina memprotes hal itu, menganggap Rizlia memonopoli Leonis. Namun, Regina menyerah setelah Leonis memutuskan dan akan datang ke kamar Rizlia untuk bermain-main dengannya. Setelah semua selesai, Rizlia mengajak mereka untuk menurunkan barang bawaan mereka. Namun tiba-tiba Elvin berdiri menghentikan Rizlia. Elvin melihat sekeliling ruangan dengan ekspresi serius, mengaktifkan pedang sucinya. Dua bola mata penyihir muncul di atas kepala dan mereka mulai memeriksa ruangan. Regina mempertanyakan atas tindakan Elvin. Dengan serius, Elvin kasih tahu bahwa dia sedang memindai penyadapan. Setelah mengetahui tempat ini bersih, bola mata penyihir Elvin menghilang. Elvin memandang sesama anggota peloton ke-18 dan menguatkan dirinya. Elvin berkata ada sesuatu yang perlu dia beritahu pada mereka semua. Semua orang yang duduk di meja saling bertukar pandang ingin tahu. Elvin baru saja mengakui kepada mereka bahwa perusahaan Pilit berada di balik insiden terkait pedang iblis. Mengetahui hal itu cukup membuat para gadis lainnya terkejut. Elvin mengatakan kalau dia akan menyelidiki kebenaran ini selama di kota. Rizlia mempertanyakan kenapa Elvin tidak memberitahu mereka lebih awal. Namun, Elvin hanya bisa meminta maaf. Rizlia menggelengkan kepalanya dengan lembut. Rizlia berkata ini salahnya karena tidak mengenali masalah yang Elvin hadapi. Rizlia meminta tolong kalau Elvin harus lebih mengandalkan mereka. Sebagai tanggapan, Elvin mengangguk. Lalu Regina dan Leonis menambahkan kalau mereka juga akan ikut membantu. Tapi bagi Leonis ini adalah rezeki nomplok bisa mendapatkan informasi penting tentang pedang iblis. Leonis yakin Nefakas, Zemen, dan sejenisnya pasti terhubung dengan itu semua. Sakuya di sini angkat bicara, mempertanyakan tentang kebenaran orang-orang yang Elvin bicarakan. Kalau mereka lah yang memberikan Genki Gathering pedang iblis.
Elvin mengakuinya sebagai jawaban dan berkata adiknya yaitu Finzel menyewa mereka dan Elvin yakin dia terlibat dalam hal ini. Setelah mendengar jawaban Elvin, Sakuya mengatakan kalau dia mengerti dan dia tidak bisa menghindari ini. Suara Sakuya terdengar haus darah dingin. Elvin membungkuk ke Sakuya sambil mengucapkan terima kasih. Mereka di sini masih diskusi. Rizla bertanya tentang apakah para akademi tahu cerita ini. Elvin menjawab bahwa hanya Platon 18 satu-satunya yang dia percaya. Keluarga Pilet memiliki koneksi dengan tentara, jadi mengumumkan ini akan berbahaya. Regina juga bertanya alasan Elvin memilih hotel milik perusahaan Pilet. Elvin menjawab kakaknya mungkin khawatir dia kembali ke ibu kota dan memantau setiap pergerakan Elvin. Jadi Elvin pikir jika dia dengan sengaja masuk ke bawah hidungnya, itu akan membuatnya lebih sulit untuk ikut campur. Ditambah, karena resor Shangri-La digunakan oleh bangsawan dan keluarga kerajaan, dia akan berpikir dua kali sebelum melakukan sesuatu yang sembrono di sini. Dan karena itulah Elvin menyewakan seluruh lantai untuk memastikan kelompok itu tidak terdengar. Dalam hati Leonis pikir Elvin benar-benar licik. Elvin lanjut bicara. Elvin kasih tahu ada fasilitas penelitian perusahaan Pilet yang dibangun di Nevakas di sini. Kebun raya dan akuarium untuk tujuan penelitian, dan mereka juga mengembangkan elemental buatan. Jadi mereka bisa belajar dari rencana ini, pungkas Rizlia. Elvin berkata kalau dia akan melanjutkan pendidikannya dan mengingatkan mereka untuk hati-hati dengan perusahaan Pilet. Di sisi lain, di belakang katedral ada pertemuan antara Nevakas dan Finzel. Di sini mereka membicarakan tentang perkembangan proyek D. Tentara bayaran anggrek Sakura yang telah disewa Finzel terbukti menjadi bidak sekali pakai yang cukup berharga. Serapim elemental buatan yang dijiwai dengan faktor Dewi hampir selesai. Finzel jelaskan mereka masih perlu diuji dalam pertarungan langsung dan akan mendapatkan hasilnya dalam beberapa hari mendatang. Nevakas menyebutkan festival tarian pedang suci. Sebagai tanggapan, Finzel pikir itu adalah tempat yang bagus. Lalu, suara Finzel tiba-tiba berubah gelisah. Finzel memastikan apakah Nevakas akan menjunjung tinggi kesepakatan ini. Setelah proyek berhasil, apakah dia akan diberi audiensi? Nevakas meyakinkannya dengan seringai tenang, berkata pertemuan Finzel dengan Sang Dewi akan disetujui. Setelah mendengar itu, sukacita membara di dada Finzel ketika tiba saatnya dia akan melampaui kakaknya. Namun, Nevakas memperingatkan agar Finzel harus tetap hati-hati. Dia merasakan semacam singularitas. Kehadiran itu berpotensi mengacaukan ramalan itu. Bayangan adik perempuannya, yaitu Elvin, terlintas di benak Finzel, yang melarikan diri dari keluarga beberapa tahun yang lalu, membuang posisinya meskipun diberkahi dengan pedang suci yang kuat. Tetapi Finzel menepis gagasan bodoh itu dengan menggelengkan kepalanya. Oh ya guys, di sini juga terungkap kenapa dan sejak kapan Finzel dan Nevakas bekerja sama. Jadi mereka itu sudah bekerja sama sejak 6 tahun yang lalu. Finzel banyak memperoleh pengetahuan yang melampaui semua kemampuan manusia dari para utusan. Sebagai imbalan atas kebijaksanaan mereka, dia mendukung rencana mereka untuk membalikkan kekuatan pedang suci dan menghasilkan pedang iblis sebagai gantinya, yaitu proyek D. Semua yang dilakukan Finzel agar dia bisa melampaui semua saudara-saudaranya karena dia orang yang tidak berbakat dan tidak bisa memanggil pedang suci. Scene pun berpindah. Leonis mengenakan piyamanya, duduk di tempat tidur dan menggosok matanya dengan grogi. Leonis menarik tirai di jendela samping tempat tidur. Dia melihat ke samping dan melihat kasur di sampingnya sudah kosong. Suara air mengalir terdengar dari kamar mandi.
Jadi Leonis pikir Rizlia pasti terbangun lebih dulu karena dia sudah mandi. Leonis mengambil kesempatan ini untuk memeriksa laporan Sherry. Leonis berbaring di tempat tidur dan mengaktifkan terminalnya. Setelah mengetuknya beberapa kali, Leonis memanggil laporan Sherry tentang Demon Wolfpack, kelompok yang dikendalikan dengan kedok Zulfandis. Pertama adalah Dungeon. Pembangunan kastil Raja Iblis berjalan dengan baik. Monster secara alami muncul di level yang lebih rendah dan antek-antek Leonis menggunakannya untuk pelatihan. Lena Dark Left juga bersiap untuk bernegosiasi dengan organisasi bawah tanah ibu kota sesuai jadwal. Leonis senang segalanya tampak berjalan lancar. Tiba-tiba Regina meliuk-liuk di sekeliling Leonis dan memeluknya dari belakang, sambil bertanya apa yang Leonis lihat. Seketika Leonis tersentak dan ketika berbalik ke belakang, Leonis menemukan Regina dengan jubah mandi dan pakaian dalam. Leonis menghentikan Regina, bertanya apa yang Regina lakukan di kamarnya. Regina menjawab kalau Celia memintanya untuk datang dan memberi Leonis panggilan bangun. Tapi Leonis bingung kenapa Regina memakai celana dalam. Regina beralasan berpakaian untuk ini hanya akan membuang-buang waktu, jadi dia datang apa adanya. Ditambah, Regina pikir ini adalah cara yang bagus untuk menggoda Leonis. Regina menjulurkan lidahnya dengan nakal. Regina mencoba mengintip terminal Leonis, mengira Leonis sedang melihat-lihat hal yang mesum. Karena Leonis benar-benar asik sendiri. Leonis segera membantahnya dan menekan terminal ke perutnya. Leonis membuat alasan kalau dia sedang meneliti tim yang berpartisipasi dalam festival tarian pedang suci. Regina menjawab bahwa Lady Celia sudah melakukan analisis pada pedang suci mereka. Leonis mengaku itu sebagai tanggapan. Leonis bilang dia ingin tahu dari masing-masing regu. Melihat reaksi Regina yang bingung, Leonis jelaskan bahwa jika mereka tahu siapa petarung terbaik lawannya, mereka akan memiliki gagasan yang lebih baik tentang strategi apa yang mungkin diambil masing-masing tim. Setelah mendengar penjelasan Leonis, Regina berkata kalau dia mengerti dan memberitahu bahwa menurutnya orang yang terampil yang muncul di benaknya adalah Lady Catrice. Regina mulai memberitahu Leonis tentang Catrice. Diketahui, Regina juga adalah keluarga putri keempat House Altriès yang dicabut hak warisnya. Jadi bisa dibilang Catrice adalah kakak perempuan Regina, meskipun usia mereka berdua tidak jauh beda. Sesaat kemudian Rizlia keluar dari kamar mandi sambil bertanya apa yang Regina lakukan. Sebagai tanggapan, Regina memberitahu Rizlia kalau Leonis sedang menonton hal mesum. Dengan panik, Leonis segera membantahnya. Setelah sarapan ringan di ruangan terbesar di lantai itu, para anggota Peleton ke-18 berjalan menuju fasilitas pelatihan, tempat pengujian perusahaan Pilet yang digunakan untuk pengembangan senjata hanya berjarak 15 menit berjalan kaki dari hotel. Dalam perjalanan, Leonis berbicara dengan Elvin. Leonis bertanya tentang pemberontakan Elvin terhadap Pilet dan itu bisa membahayakan posisi Elvin. Leonis telah memikirkan hal itu sejenak kemarin. Jika kebenaran proyek itu untuk diekspos, House Pilet akan hancur. Namun, Elvin dengan tersenyum tegaskan kalau dia tidak peduli. Elvin memberitahu Leonis dengan pelan kalau Konden Fraud Pilet adalah pria yang dingin dan kejam. Dia mengadu saudara Elvin dengan Elvin satu sama lain untuk menentukan siapa yang akan menggantikannya. Saat Elvin melarikan diri ke Akademi Excalibur, dia mencap Elvin gagal dan ibunya juga terbunuh. Mendengar itu, Leonis mengulangi, tapi Elvin tidak menjawab. Elvin berkata tetap saja dia masih memakai nama Pilet karena kekuatannya berguna. Namun jika dia berhasil mengungkap rahasia keluarganya, Elvin tidak akan menggunakannya lagi. Dengan tatapan tegas, Elvin menatap ke langit. Beberapa saat kemudian Peleton 18 tiba di depan pintu pelatihan dan masuk ke dalam.
Bisa dibilang ruang pelatihan itu cukup besar, bahkan senjata dan berbagai fasilitas lainnya sangat lengkap dan juga mereka punya void simulator. Bahkan di dalam juga terdapat beberapa pohon buatan. Dengan begitu, Reselia dengan antusias mengajak mereka memulai pelatihan.